Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron udah teman sahabat bisa saya hormati dan saya banggakan. Sambil ngopi santai, ada pendukung Anies yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah dengan sikap Caimin. Karena belakangan Caimin mengeluarkan statement belum lapor Presiden Jokowi. Kok marah? Dia sampai gebrak meja. Udahlah, ente itu cawapres perubahan, ngapain harus lapor Jokowi? Mestinya Anda nih para pendukung Anies, ente tuntut tuh Anies, ente marah ke Anies karena yang meminang pertama kali itu adalah Nasdem dengan Surya Palohnya, bahkan Aniesnya yang meminta. Nah, ini satu kali lagi yang mungkin tidak diprediksi dari awal, bahwa ketika dua kutub yang berbeda dipaksa untuk disatukan, keributan ini namanya tidak akan satu, susah. Bukan dengan seenaknya dia hina-hina Presiden Jokowi. Ketika Anies itu merapat ke Caimin, itu menunjukkan bahwa perubahan itu lemah, para pendukung perubahan itu sedikit. Maka kalau hanya mengandalkan kekuatan perubahan tidak akan mungkin jadi. Coba kita lihat nih sama-sama. Sebelumnya PKB juga sempat main mata dengan PDIP. Jadi sudahlah ya, sudah hampir bisa, bukan hampir bisa, memang bisa dikatakan bahwa Muhaimin di gerbong belah sana gitu loh. Itu makanya orang menjadi berpikir ini apa sesungguhnya terjadi, karena AHY Agus Harimurti Yudhoyono itu yang sudah disepakati per 14 Juni sebagai cawapres Anies tak kunjung dideklarasikan, ya kan, dengan berbagai macam pertimbangan. Bahkan tanggal 25 Agustus Anies Baswedan sampai membuat surat personal dalam tulisan tangan yang kita biasa sebut memo, masih meminta AHY untuk bersama-sama mendampinginya dalam Pilpres 2024, tentu sebagai cawapres. Nah, tapi tetap belum ada agenda yang fix untuk pendeklarasian mereka sebagai capres dan cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, ya, KPP. Nah, ini tiba-tiba makhluk yang dari ada di seberang sana dengan sejumlah beban, ya, tanda kutip beban liability, ya, tiba-tiba bergabung, kemudian hanya dalam hitungan hari yang gemuruh itu gemuruh, ya, tiba-tiba hari Sabtunya kemarin dideklarasikan di Surabaya. Nah, saya ingin membacakan berita dari CNN Indonesia dan juga dari tempat lainnya. Judulnya menarik, Caimin akui belum lapor Jokowi soal jadi pendamping Anies. Mengaku belum lapor kepada Presiden soal bergabungnya dia dengan koalisi Nasdem dan menjadi cawapres Anies. Saya berpikir Muhaimin ini memang, sorry ya buat pendukung Anies Baswedan, saya melihat Muhaimin ini memang susah melepaskan DNA-nya dari DNA Jokower, ya. sorry kalau saya agak sarkas gitu, ya. Karena apa? Menurut saya begitu dia dideklarasikan sebagai cawapres perubahan, dia harus membawa dirinya, partainya adalah pengusung perubahan gitu loh. Pada saat yang sama Jokowi adalah orang di seberang yang distempel, ya, yang diberi gelar sebagai apa? Status quo, ya, pokoknya pelanggar undang-undang, pelanggar konstitusi, mengabaikan rakyat, mengutamakan oligarki, pokoknya setumpuk stigma negatif yang memang terjadi pada Jokowi dan pemerintahannya gitu loh. Kalau saya orang jalanan yang tidak berpartai manapun juga, dan selama ini berusaha menjaga jarak dan dalam hal pencapresan pilpresan, ya, saya merasa seharusnya gitu loh, seharusnya begitu Muhaimin Iskandar bergabung dan menjadi cawapres Anies dengan tanda kutip yang meninggalkan jejak-jejak gemuruh tadi, sudahlah, mesti udah gua sekarang sosok pembawa perubahan, gitu. I am the changer, gitu misalnya, the man of changer atau apalah namanya gitu, ya. Tinggalkan itu semua status quo, tinggalkan jejak-jejak apapun yang masih berkaitan dengan Joko Widodo.
yang semua sepakat itu, semua itu para orang-orang yang menggunakan akal sehat ya, Joko Widodo ini presiden gagal, presiden yang membawa Indonesia kepada keterpurukan. Lepaskan, nggak ada kewajiban Muimin untuk melapor kepada Jokowi, please deh ya, please deh, jangan buat, maksud saya begini, Muimin ya, Caimin, maksud saya begini, jangan buat orang-orang yang sudah tanda kutip ya berusaha move on. Ini begitu Anda bergabung diterima kemudian menjadi cawapres, ini banyak yang Anda pasti ikutilah bagaimana yang kecewa segala macam, tapi kemudian mereka berkiblat lagi, ini demi perubahan, ini demi perubahan, demi perubahan, sampai ada tagline siapapun cawapresnya Anies presidennya, kan gitu kan, demi perubahan, demi perubahan, demi perubahan gitu loh, demi Indonesia yang lebih baik. Sudah makanya sudah, Anda tinggalkan semua jejak-jejak Jokowi, bau-bau Jokowi, DNA Jokowi, apapun yang bernama Jokowi, tinggalkan gitu loh. Ini kok Anda masih mau lapor sama Jokowi, aduh. Oke. Jadi gini, kalau saya mau jujur, saya pun nggak terima Caimin jadi wakil Anies. Saya pribadi sebagai juniornya, saya nggak terima Caimin mendampingi Anies. Ngapain? Ini jelas-jelas dua kutub yang berbeda dipaksakan untuk disatukan. Tidak akan nyaman loh para pendukung Caimin, PKB, apalagi kader-kader NU ngopi bersama mereka, tidak akan nyaman. Tidak akan nyaman. Apalagi saya tayangkan tadi bagaimana kemudian pendukung Anies menghina Hadrat Hussein, dia Haji Hasyim Asy'ari. Ketua PBNU dia hina. Mau bagaimana kita akrab? Orang-orang NU akrab, mau bagaimana? Nggak mungkin bisa. Harusnya ente marah itu kepada Anies. Karena Caimin ya nggak bakalan jadi cawapres bila Anies tidak mau. Orang yang sedang ingin jadi cawapres selalu ditawari cawapres, ya mau lah. Siapa yang nggak mau? Ini kan problemnya di Anies, bukan di Caimin. Bukan kemudian Caimin memaksa untuk jadi cawapres, bukan. Anies yang meminta. Dan Anies tahu kelemahan. Kalau hanya mengandalkan kekuatan perubahan gak mungkin jadi. Ini salah ente, salah tim Anies Baswedan, yang kemudian daun perubahannya tidak lampau dipercaya banyak orang. Akhirnya sadarlah lemah di basis NU, apalagi karena pendukung Anies mau tidak mau, suka tidak suka di Jawa Barat, dan kebanyakan kaum intoleran. Paham ya? Kenapa ngambil Caimin, salah satu representatif tokoh NU? Karena pengen merebut suara NU-nya. Jawa Timur khususnya. Itu faktanya. Mau bagaimana? Mau menyangkal apa lagi? Gak bisa. Poinnya koalisi perubahan itu tidak bisa menggaungkan sebanyak mungkin agar dipercaya publik. Elektabilitas Anies nomor 3 kok. Di survei itu nomor 3. Fakta itu. Ganjar masih nomor 1, Prabowo masih nomor 2. Anies nomor 3. Itu fakta. Anies mencoba keluar dari zona seperti Prabowo di 2014, saya katakan kemarin. Anies mencoba kemudian keluar dari zona seperti Prabowo di 2019 yang hanya mengandalkan kekuatan ente-ente itu, orang-orang HTI, kelompok-kelompok intoleran. Itu anak tangga menjadi presiden, gagal. Kenapa? Karena sedikit, karena minoritas. Sekarang ngintip-ngintip dari NU, ngomong mecah belah suara NU. Kan itu faktanya, mau ngapain? Nggak bisa dibantah, itu fakta. Urusan elektabilitas, urusan kekuatan perubahan yang tidak kuat. Elektabilitas lemah, kekuatan perubahan lemah, akhirnya ngambil dari orang yang kemudian punya visi-misi keberlanjutan. Caimin dengan PKB-nya jelas-jelas masuk. Pak Jokowi, koalisi keberlanjutan. Kalau kemudian Anda tuntut seperti itu, kalau Anda tuntut seperti itu, mendikte harus ABCD, nah kita nggak bakalan terima.
baik. Justru kalau kemudian mau diterima, kolaborasilah antara perubahan dengan keberlanjutan. Jangan kemudian menafikan semuanya seolah-olah benar-benar rusak rujak ini pemerintahan. Nggak ada. Kalau mau ya kita kolaborasi dong antara perubahan dengan keberlanjutan. Kalau mau kan faktanya mereka nggak mau terima. Begitupun sama kita nggak mau terima perubahan kemudian masuk ke koalisi keberlanjutan. Nah ini efeknya ketika dua kutub dipaksa untuk disatukan, air dan minyak dipaksa untuk disatukan, gak bakalan pernah nyatu. Tapi ya kita nikmati aja, kita lihat aja ke depannya akan seperti apa. Akankah kemudian keriuhan ini berkelanjutan atau berhenti? Saya membayangkan tetap keriuhan ini akan berlanjut. Ya, para pendukung di akar rumput akan terus. Oh ini berlanjutan, ini perubahan. Nggak bisa disatukan, bos. Susah disatukan. Tapi ya kita akan lihat lah, bagaimana kemudian penjabaran Caimin kepada kader-kadernya, bagaimana penjabaran Anies kepada loyalis-loyalisnya, agar bisa memahami kenapa mereka bersatu dan menggabungkan koalisi perubahan dan keberlanjutan tanpa menafikan yang lain, menafikan keberlanjutan atau menafikan perubahan. Itu yang harus kemudian Anda jadi PR dan harus jawab itu PR. Kalau mau solid, dan saya tidak membayangkan akan solid. Kita lihat aja ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.